Salam kejujuran. Hari ini saya mau memasukkan sampul saset ke dalam botol. Ini botolnya 100 ml. Ini saya lakukan karena di sini tertulis isinya, kalau nggak salah 10 ya, 10 gram. 10 gram 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 apa ini? 10 saset, tapi dibagi ada 2 lagi. Kalau 10 berarti kan 100 ya. 10 kali 10 100 ml. Saya rasa, menurut saya ini lebih murah dibandingkan saya beli yang sudah dalam bentuk wadah yang lain. Tapi memang sedikit butuh tenaga, butuh waktu untuk memasukkannya ke dalam wadah yang sudah saya sediakan. Tapi ya saya jalani, berarti ya takdir Allah buat saya hari ini. Untuk urusan sampo menyampo, saya memilih yang sasetan kecil-kecil. Kemudian saya masukkan ke dalam botol tersendiri. Apalagi botolnya transparan, jadi bisa kelihatan sisanya tinggal berapa. Tapi memang ya lebih praktis mungkin bagi sebagian orang beli satu botolnya aja dengan botolnya sekalian, boleh-boleh saja. Nah, ini saya masukkan satu persatu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita membiasakan diri kita untuk berbuat dan berkata jujur. Karena jujur itu adalah nilai-nilai, ucapan nilai hidup, perilaku, tingkah laku, perbuatan yang bersifat universal atau bersifat umum. Siapapun bisa menerimanya. Dan siapapun pasti bisa melaksanakannya. Pasti bisa. Mulai dari anak yang paling kecil, bahkan belum bisa diajak bicara, seperti bayi misalnya baru merangkang atau belum bisa berkata-kata, diajari. Itu ayah, selalu ayah, atau papa, atau bapak. Makan, ajari. Karena kita Indonesia berbahasa Indonesia. Tapi kalau mau mengajari secara dini berbahasa Inggris atau berbahasa selain bahasa Indonesia, ya tidak ada persoalan. Itu kan hanya bahasa. Yang penting kan kejujurannya, bukan bahasanya. Bahasa bermacam-macam. Mungkin ribuan bahasa di dunia ya. Tapi nilai-nilai kejujuran itu umum. Siapapun tahu, siapapun bisa. Hanya mau atau tidak. Itu kita ajarkan kepada anak kita sejak kecil.
Kita masih tahu anak untuk tidak berbuat cengeng atau tidak menangis sesuatu yang tidak perlu ditangisi. Soalnya masih balita ya. Ini umpama masih balita, kita ajak ke sekolah, masukkan apa namanya TKA ya, umur 5 tahun masih berarti ya. Sekitar umur apa itu? Sekolah TK. Pertama masuk itu anak itu belum tentu semua anak itu berani berkumpul, bergaul, duduk bareng sama teman-teman yang belum dikenal. Karena namanya sekolah TK itu kan dari mungkin berbagai dusun, desa, kelurahan. Belum pernah ketemu sebelumnya, sehingga dia kan tidak mau masuk kelas, minta ditemani, bahkan malah kadang nangis, minta balik pulang, ada. Tapi orang tua membujuk, ayo masuk, jangan takut. Itu temannya tuh sudah masuk, sudah naruh tas, tuh tempat air minum tuh di meja sana ada. Ayo masuk, ayo. Gak mau, bahkan nangis, minta pulang, ada. Tapi terus diajari keberaniannya. Ayo masuk, tidak apa-apa, nanti ayo sama ibu, ayo ditemani dulu masuk. Yuk, taruh tas di sini. Ini tas sudah ada temannya nih. Nah, sama teman tuh ada mainan-mainan. Boleh main sama bu guru. Tuh ada bu guru juga tuh. Sama teman-teman yang lain ngumpul di sana, ikut bermain. Tapi masih nggak mau, minta ditemani. Bahkan sudah belajar, sudah pertemuan kelas. Bisa saja anak itu belum muncul keberaniannya, tapi tetap kita tuntun, kita ajari. Ayo masuk, tidak apa-apa. Hari kedua, ketiga, keempat masih ditemani. Tapi biasanya memang kalau di TK begitu, masih diizinkan untuk ditemani orang tuanya di hari-hari pertama sekolah. Ya diajari, tetap dibuatkan, ditunjukkan keberanian. Ayo masuk. Mulai sedikit demi sedikit. Nah, sudah berani masuk sendiri, tapi belum berani bermain dengan teman-temannya. Kita tunjukkan lagi. Main tuh, coba lihat tuh yang sana sudah lari-lari sama teman, itu ada yang bermain bola, ada yang main. Kalau yang laki-laki main bola, mungkin yang perempuan ada mainan-mainan yang lain, balok-balok disusun atau segala macam yang ada tersedia untuk anak TK di sekolah tersebut. Ayo main, ayo. Selalu ditumbuhkan sehingga anak itu tidak merasa berbeda dengan temannya yang lain. Kita tuntun terus. Nanti pulang sekolah dikasih tahu lagi. Tadi adik sudah main bersama siapa? Temannya siapa namanya? Duduknya tadi bareng siapa? Dengan bu guru namanya bu guru yang mana? Ibu guru yang pakai ciri khas tersendiri misalnya. Mungkin ibu guru yang lebih tinggi itu namanya ibu siapa? Tadi belajar dengan dia misalnya. Belajar apa? Ini tadi sudah mulai sedikit demi sedikit anak sudah mulai berani. Berani maksudnya itu mengungkapkan, memperlihatkan, menunjukkan jati dirinya bahwa dia tidaklah seorang yang penakut dalam tanda kutip, tidak mau bergaul, tetapi karena itu pengalaman pertama kita tuntun terus, kita ajari, kita tunjukkan, kita kawal. Pulang sekolah kalau sudah berani, misalnya
duduk sendiri di dalam sekolah, di dalam kelas, tidak ditunggui lagi. Sudah ya, berani ya, berani. Nanti dijemput atau pulang sendiri kalau misalnya rumahnya dekat kan. Kalau semakin hari, semakin lama, semakin bulan berjalan, keberanian anak mulai muncul. Jangan-jangan malah nanti nggak mau diantar. Nggak usah, jalan sendiri saja. Karena dekat misalnya sekolahnya. Atau diantar, tapi tidak usah ditunggui. Nanti dijemput saja. Nah, tapi kita juga harus pantau. Tanya ke gurunya, gimana perkembangan anak kita. Nah, bagaimana, apa dia sudah bisa menulis, menggambar-gambar sesuatu, atau diajari bu guru membuat lingkaran-lingkaran, kotak, segala macam untuk kurikulum anak TK. TKA maupun TKB, persiapan untuk ke SD. Jadi memunculkan keberanian, memunculkan jati diri anak sejak kecil itu kita tanamkan terus. Jangan takut kalau ditanya bu guru, berani kalau disuruh bu guru untuk maju ke depan kelas, berani disuruh bercerita, bermain bersama teman-teman, tidak mengganggu teman yang sedang belajar atau yang sedang memainkan satu permainan, tidak merebut mainan, bergantian kalau mainannya tidak mencukupi. Kita ajarkan terus, kita tunjukkan terus. Karena usianya masih usia dini, masih sekolah awal, belum masuk SD. Tapi walaupun nanti sudah SD, tetap kita pantau sampai dia akhir balik, maka semua apa yang kita berikan kepada anak, pengasuhan kita, aktivitas yang kita tunjukkan ke anak, itu akan ada dalam rekaman memorinya. Dulu ditemani ibu masuk TK, dulu aku sempat gak mau masuk, dulu waktu SD pertama kali aku belum mau masuk sekolah, masuk ke gedung sekolah, takut kok banyak sekali, kok pakaiannya begitu, kok pakai yang seperti ini, bajunya kok ada merah putih, batik olahraga, gurunya kok tambah banyak, terus teman-teman kok ada yang sudah lebih besar, lebih tinggi dari aku, ternyata itu kelas 6 atau kelas 5, aku kan baru masuk. Nah, seperti itu, ditumbuhkan kesadaran diri bahwa kita mengajarkan kepada anak dan yang kita ajarkan itu kita tunjukkan perilakunya. Ketika anak melaksanakan, kita awasi, kita pantau, kita evaluasi. Tadi di sekolah belajar apa sama bu guru? Ditanya. Bu guru bilang apa? Kita tanya semua. Jadi tidak kita lepaskan begitu saja, habis kita suruh anak ke sekolah. Tapi tidak kita pantau aktivitas mereka di sekolah. Terutama di masa sekolah dasar, TK sekolah dasar itu masa paling penting dalam perkembangan fisik, psikis, mental anak. Jadi harus kita pantau sehari-hari. Kita pun juga menunjukkan perilaku apa yang kita ajarkan kepada anak. Kalau anak tidak boleh membolos, tidak boleh takut dengan temannya, bukan takut berani berkelahi segalanya, bukan. Takut untuk bergaul, bermain. Kita tunjukkan caranya. Begini caranya. Ini gimana? Kalau teman Mbak Mas ini seperti apa? Diajak anak itu berbicara. Ditanyakan ke teman yang mau kita suruh untuk berbicara dengan anak kita, atau anak kita suruh bermain dengan dia dikasih tahu
Nanti main bareng ya. Nanti jam istirahat main bareng ya. Kita lihat jam istirahat. Kita tunggu. Kita pantau apa yang dilakukan oleh anak kita. Dan apa yang kita perintahkan, apa yang kita sampaikan, kita ajarkan. Kita tunjukkan, kita juga berperilaku seperti apa yang kita sampaikan kepada anak. Apalagi masih usia dini, itu biasanya sangat sulit menanamkan sesuatu yang baru, tapi bisa bertahan lama. Kenapa? Karena sejak kecil sudah diajarkan. Jadi begitu, kalau kita memang memulai sesuatu yang baru untuk anak, ada suka dukanya. Tidak semuanya berjalan lancar seperti teori. Kita harus ya begitulah, teorinya banyak, tapi pelaksanaannya ketika kita melaksanakan itulah muncul berbagai macam rasa, berbagai macam pemikiran, kadang bisa sabar, kadang tidak sabar, kadang emosi duluan, bisa saja itu terjadi. Tapi kita sadari, apapun yang kita lakukan kepada anak, yang kita ajarkan kepada anak, itu semua atas kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Anak membantah, kita terima itu kehendak Allah. Ya Allah, dia membantah. Anak melaksanakan, ya Allah, itu kehendak-Mu. Saya hanya menjalankan, mengajarkan kepada anak untuk berkata jujur. Untuk tidak takut dengan teman-teman, bergaul, bermain bersama. Itu takdir dari Allah, kehendak Allah semuanya. Amal ibadah kita yang kita lakukan sehari-hari, aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari, terutama di masa pendidikan anak usia dini, anak yang masih kecil, yang belum punya informasi apapun tentang sekolah, tentang pergaulan teman-teman dalam sekolah, kita ajarkan dan kita tunjukkan caranya. Bagaimana caranya berbicara dengan teman. Dan kita awasi. Satu perilaku saja kita awasi. Setiap hari kita awasi, kita evaluasi. Sulit memang. Apalagi kalau misalnya si ibu harus bekerja. Bukan ibu rumah tangga, tapi ada pekerjaan di luar. Bukan hanya sekedar ibu rumah tangga biasa. Jam sekian sudah harus masuk kerja. Jam sekian baru pulang. Ada jam istirahat tapi anak sudah pulang sekolah. Itu berbagai macam peristiwa dinamikanya yang kita hadapi. Jadi memang sulit. Tapi yakinlah bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Percaya diri melaksanakannya karena kita memulainya dari kejujuran. Kita memulainya dari kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dan kita pertanggungjawabkan. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu berasal dari Allah. Semuanya, apapun. Sudah penuh, masih ada sisa satu. Nah, masih sisa satu, tapi kesadaran bahwa kita melakukan apapun itu terhadap anak, apalagi yang itu akan menjadi generasi penerus kita,
tentu kita ingin menanamkan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Tapi belum tentu semua orang bisa melaksanakan aktivitas yang bisa membuat anak itu secara optimal bisa kita melakukannya. 24 jam belum tentu semua orang. Kenapa? Karena setiap orang punya ketetapan, punya aktivitas yang berbeda-beda. Ada yang khusus menjadi ibu rumah tangga, tidak ada pekerjaan lain di luar rumah, tetapi ada yang menjadi ibu rumah tangga, juga dia bekerja di luar rumah, ada pekerjaan lain yang menyita waktu, tapi semua itu ada kausalitas dan ada konsekuensinya bagi masing-masing profesi, baik ibu rumah tangga maupun dia ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai bekerja di luar rumah. Semua ada konsekuensinya, semua ada akibatnya, ada sebabnya. Memang gampang untuk diucapkan, memperhatikan anak 24 jam gampang, tapi kan ada hal-hal yang tidak semua orang punya, tidak semua orang bisa. Bisa karena ekonomi, bisa karena pendidikan, atau hal-hal lain. Sehingga perhatian kita terhadap anak tidak bisa semaksimal di dalam teori yang pernah disampaikan, apapun teorinya. Karena setiap orang punya keterbatasan. Tetapi sebagai ibu, sebagai orang tua, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena dia adalah generasi penyambung kehidupan kita, garis keturunan berikutnya yang akan membuat bumi ini gemah ripah, semarak dengan banyaknya umat manusia yang diberi pendidikan oleh orang tuanya. Sementara waktu berjalan, anak tumbuh, orang tua semakin menciut maksudnya itu semakin berkurang. Ada yang meninggal, anak menjadi dewasa, orang tua menjadi menua, meninggal. Anak tumbuh, kembang, sesuai dengan situasinya, sesuai dengan zamannya, tetapi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan kita tanamkan sejak dini, sehingga ketika kita sudah tua, sudah meninggal, anak melaksanakannya, melanjutkan pada generasi berikutnya, diajarkan, ditunjukkan. Itu harapan kita. Dan semoga itu terjadi. Nilai-nilai kebenaran diajarkan sejak dini, selalu dipantau, dikembangkan oleh anak, kita pantau terus, bahkan bisa dia turunkan pada generasi berikutnya. Walaupun kondisinya sudah berbeda, tetapi namanya nilai-nilai kebenaran, kejujuran, disiplin, kerja keras, itu tetap dia bawa, dia tanamkan pada generasi berikutnya. Dunia semakin meriah dengan teknologi. Belanja sekarang tidak perlu lagi ke pasar, bisa online. Beli makan pun bisa online, bahkan tidak butuh dapur. Segera pesan makanan datang sambil bekerja, sambil merawat anak. Semuanya bisa terjadi. Beda zaman, beda situasi, tapi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, disiplin dan kerja keras tidak akan pernah berubah. Tetap sama, bisa diterima dan dilaksanakan oleh siapapun, dimanapun, dan kapan saja. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang bisa dijadikan suri teladan oleh anak-anak kita sendiri.
yang dia aplikasikan nanti sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan persoalan yang dia hadapi, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kebenaran, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Salam kejujuran.